pagi, masih ingat dengan saya kan Mbak? Perawat Tifa. Baik, benar sekali. Masih dengan Mbak Rika ya? Ya, Baik, Mbak Rika, bagaimana perasaannya hari ini? baik. Baik, alhamdulillah ya. Mbak Rika, kemarin sudah dilakukan belum kegiatan yang disukai kemarin? Katanya Mbak Rika kan suka menjahit nih. Sudah ya. Baik, untuk seperti yang telah dijanjikan, hari ini kita akan menggali kemampuan Mbak Rika yaitu menjahit ya. Waktunya mungkin sekitar 15 menit. Sedia Mbak Rika? Iya. Untuk tempatnya mau di sini saja? Ya, di sini Baik, jadi di sini saja ya. Mbak Rika, Mbak Rika katanya suka menjahit. Berarti Mbak Rika masih ingat ya caranya? masih. Coba saya pengen dengar gimana caranya. Caranya nanti kita kan ada jarum, terus ada benang, terus nanti dimasukin, terus ditarik, terus kalau udah pas, terus nanti dipotong, di sini ditali, terus habis itu dijarum. Kalau misalnya ada baju sobek nanti di jarumnya di bagian yang sobek, terus kalau misalnya udah nanti ditali terus dipotong benangnya. Selain menjahit baju, mungkin Mbak Rika bisa bikin kerajinan apa itu dari menjahit? Bisa buat boneka yang sederhana seperti itu ya. Apakah Mbak Rika punya boneka? Udah pernah buat gak belum sebelumnya? udah. Mau lihat dong? Ini Bagus ya. Lucunya. Bagus sekali ya Mbak Rika. Bisa kembalikan ya. Baik, karena Mbak Rika kan udah bisa menjahit nih. Tapi gimana kalau kita masukkan kegiatan menjahit ini ke dalam satu harian Mbak Rika? Mau nggak? mau. Baik, sebenarnya kan kemarin saya sudah mencoba untuk menjadwalkan ya. Jadi saya kemarin dapat info kalau misalnya kursus menjahit itu bisa dilakukan Mbak Rika ketika pagi hari atau sore hari. Kira-kira Mbak Rika mau yang pagi atau sore? Sore. Sore ya. Baik. Itu saya ingin tanya gimana perasaan Mbak Rika saya belajar menjahit saya hari ini? Senang ya. Baik, jadi kan Mbak Rika sudah dijadwalkan ya, berarti ikut kursus menjahit pada sore hari. Dan Mbak Rika silahkan diikuti ya nanti. Ya. Baik, kalau begitu kita kan masih ada dua cara nih untuk mengatasi masalah yang Mbak Rika hadapi. Nah, itu ada minum obat dengan rutin dan menggali aspek lain yang Mbak Rika sukai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk meminum obat dengan rutin ya Mbak Rika. Bagaimana, mau? Baik, untuk jamnya mungkin sama seperti hari ini sekitar jam 9 ya. Di tempatnya mau di sini saja. Iya, Itu saya cukupkan. Mbak Rika kalau masih ada aktivitas yang lain silahkan dilanjutkan, saya permisi terlebih dahulu. makasih terus. Selamat pagi, masih ingat dengan saya kan? Perawat Tifa. Baik, benar sekali ya. Masih dengan Mbak Rika? Iya. Baik Mbak Rika, bagaimana perasaan hari ini? Ya, baik. Baik ya, Mbak Rika, kemarin kan kita sudah menggali aspek yang masih Mbak Rika miliki, yaitu menjahit. Bagaimana, sudah ikut kursus? Sudah. Suka ya, senang nggak? Senang. Baik, sesuai seperti yang kita jadwalkan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar cara minum obat dengan benar dan secara rutin ya Mbak Rika. Ya, mungkin untuk waktunya sekitar 15 menit. Mbak Rika mau? Mau. Baik, untuk tempatnya mau di sini saja Mbak Rika? Di sini. Baik, jadi cara minum obat yang benar itu dilakukan 3 kali sehari. Biasanya diminum setelah makan. Jadi Mbak Rika bisa melakukannya pada pukul 6 pagi, pada pukul 2 siang, dan 10 malam. Jadi setelah makan, jam 6 itu makan lalu minum obat. Seperti itu ya Mbak Rika. Nah, setelah minum obat itu diusahakan jangan sampai putus obat. Putus obat itu maksudnya hari ini diminum lalu nanti nggak diminum, lalu diminum lagi dan nggak diminum lagi, seperti itu. Jadi kayak long-term seperti itu loh. Nah, itu yang nggak baik, itu contoh yang tidak benar ya Mbak Rika. Karena putus obat ini bisa menyebabkan kondisi Mbak Rika itu memburuk dan memperparah kondisi Mbak Rika. Saya pengen dengar nih, coba Mbak Rika ulangi lagi yang saya bicarakan. Kalau minum obat harus secara rutin 3 kali sehari. Kayak terus habis itu kalau semisal minum itu nggak boleh yang jarang-jarang, harus rutin. Soalnya kalau semisal kayak sekarang minum besok enggak, besoknya minum nanti buat kesehatan saya jadi memburuk.
caranya minum obat Mbak Rika udah bisa? Belum. Pakai apa? Seperti itu? Minum obatnya pakai pisang. Pakai pisang sama air putih? Iya. Baik, berarti udah benar ya itu silahkan dilanjutkan. Karena pisang bisa mengurangi rasa pahit pada obat ya. Baik, kalau begitu bagaimana? Tadi kan Mbak Rika udah tahu nih caranya yang benar minum obat bagaimana dan pentingnya minum obat itu seperti apa. Bagaimana kalau kita masukkan jadwal minum obat ini menjadi jadwal harian Mbak Rika? Boleh ya. Baik, bagaimana perasaannya Mbak Rika setelah berbincang dengan saya hari ini? Senang ya. Tadi kan Mbak Rika udah bisa nih, udah tahu juga caranya. Nanti Mbak Rika silahkan dilakukan ya, setuju ya Mbak Rika? Setuju. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita masih ada jadwal yaitu untuk menggali aspek yang disukai Mbak Rika itu aspek lain yang masih juga Mbak Rika. Mau ya? Mungkin untuk waktunya sama seperti hari ini sekitar jam 9. Untuk tempatnya di sini saja ya. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Mbak Rika kalau masih ada aktivitas yang lain silahkan dilanjutkan. Saya permisi terlebih dahulu. Terima kasih, Sus. Selamat pagi, masih ingat dengan saya kan? Korawati, Pak. Baik, benar sekali. Masih dengan Mbak Rika? Iya. Ya, Mbak Rika ya. Mbak Rika, bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Mbak Rika, kemarin kita sudah belajar nih menjahit, lalu minum obat. Itu sudah dilakukan belum? Sudah. Apakah ada kendala? Enggak. Baik. Alhamdulillah ya. Seperti perjanjian ya di pertemuan kita sebelumnya, hari ini kita akan menggali aspek lagi dari Mbak Rika yang masih Mbak Rika miliki. Untuk waktunya sekitar 15 menit. Untuk waktunya, untuk tempatnya mau di sini saja Mbak Rika? Iya. Baik. Mbak Rika, saya pengen tanya nih sebelumnya, Mbak Rika masih punya sesuatu nggak, sesuatu hal yang pengen dilakukan di rumah sakit ini? Pengen punya temen ya berarti. Mbak Rika udah tahu caranya belum? Caranya punya teman baru, cara perkenalannya seperti itu belum? Baik, kalau gitu saya ajarin ya. Jadi caranya itu Mbak Rika bisa yang pertama tanya dulu namanya siapa. Lalu tanya bagaimana kabarnya hari ini, senang nggak di rumah sakit ini. Terus lanjut tanya kegiatan apa aja yang diikuti. Nah seperti itu. Mbak Rika udah paham kalau coba Namanya siapa, kabarnya gimana, kegiatan yang diikuti di rumah sakit ini apa aja. Bagus sekali ya. Baik, untuk selanjutnya masih ada nggak hal yang disukai Mbak Rika yang pengen dilakukan di rumah sakit ini? Mencuci piring. Mbak Rika suka mencuci piring? Suka. Baik. Masih ingat caranya? Masih. Coba gimana? Caranya nanti sabunnya ditaruh di wadah yang ada sepornya, terus dioles-oles, terus habis itu piringnya dipanjangin dulu di air yang mengalir, terus dibilas pakai sponnya, terus habis itu baru dibilas pakai air yang mengalir. Bagus, benar sekali ya. Saya pengen nambahin nih, jadi sebelum mencuci piring Mbak Rika kalau bisa menyiapkan tempat sampah untuk membuang sisa makanan. Jadi nanti sisa makanannya biar tidak menyumbat di wastafelnya. Paham ya Mbak ya? Jadi selain itu benar semua kok. Bagus sekali ya. Jadi tadi dua hal tadi berkenalan sama orang sama mencuci piring ini bagaimana kalau kita juga masukkan ke dalam jadwal harian Mbak Rika? Baik ya. Mbak Rika pengen dilakukan pada apa ini? Pagi, siang, sore? Sore ya. Jadi silahkan dilakukan pada sore hari. Kalau Mbak Rika lagi senggang seperti itu ya. Baik, setelah berbincang dengan saya bagaimana rasanya Mbak Rika? Senang ya. Baik, tadi Mbak Rika udah tahu nih cara perkenalan sama cara mencuci piring yang benar dan baik untuk pasien yang lain. Nanti Mbak Rika silakan dilakukan ya, setuju ya Mbak Rika? Setuju. Baik, kalau begitu saya lanjutkan sampai di sini. Mbak Rika kalau masih ada aktivitas yang lain silahkan dilanjutkan. Saya permisi terlebih dahulu. Makasih.